Terkuak, inilah keuntungan Indonesia jika menang telak di WTO, ditulis oleh Niha Alif dari siwo.com. Ternyata Undang-Undang Minerba yang sekarang digencarkan pemerintah Jokowi merupakan aplikasi dari tahun 2009. Jokowi memang terkenal berani mengeksekusi meski dihadapkan musuh-musuh kelas kakap. Tambang nikel yang berpuluh tahun diekspor dalam bentuk mentah kini diolah sendiri dalam negeri. Memang perlu waktu untuk prosesnya. Saat pemerintah kita membuka tangan, justru Cina yang mau datang berinvestasi dan membangunkan smelter. Tapi Uni Eropa sudah ketergantungan parah dengan biji nikel kita. Akankah konflik Cina-Jepang soal bahan baku terulang yang ujungnya Indonesia menang besar? Sebelumnya, keuntungan yang akan didapat Indonesia jika menang melawan Uni Eropa dicuitkan dalam sebuah tweet oleh akun @mv_ilestari. Judul utasnya adalah Menanti Panen Raya. Cuitannya yang viral saya retweet dan diminta salah satu pembaca untuk menuliskan dalam sebuah artikel. Saya sendiri telah meminta izin untuk menuliskan rangkumannya dalam bentuk artikel dan nantinya akan ditambah beberapa catatan pendukung dari media mainstream dan Wikipedia. Pada awal Januari 2020, Jokowi lewat Luhut telah mencabut izin ekspor biji nikel. Hal ini yang membuat ketegangan Indonesia dan Uni Eropa berlangsung hingga kini. Pada waktu itu, oposisi yang dulu berkuasa justru tak mendukung langkah pemerintah. Padahal adanya UU untuk mengolah sumber daya alam menjadi barang setengah jadi atau barang jadi kemudian diekspor adalah amanah UU Minerba nomor 4 tahun 2009. Baru di tangan Jokowi amanah ini dilaksanakan setelah berbagai persiapan di periode pertamanya. Tentunya, Jokowi tidak serta-merta menyetop izin ekspor tanpa bisa mengolah sendiri. Untuk itu peluang investasi dibuka ke semua negara. Ada perjanjian untuk membangun smelter dan sebagainya. Tentunya pemerintah juga berharap akan banyak tenaga kerja lokal yang terserap. Sayangnya tangan terbuka Indonesia tidak dilirik Uni Eropa. Mereka masih berpikir mengolah nikel kita di negaranya sendiri. Inilah makanya ketika Cina masuk, tak ada jalan lain selain kita membuka pintu. Berkaca dari konflik Cina-Jepang, ada peluang Indonesia menarik investor dari Uni Eropa jika menang gugatan di WTO. Pada tahun 2010, berita CNBC memberitakan larangan ekspor mineral tanah jarang dari Cina ke Jepang. Kalau nanti Indonesia bisa menang melawan Uni Eropa soal larangan nikel, bukan tidak mungkin perusahaan mobil ternama mereka masuk ke negara kita. Deretan perusahaan seperti Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Land Rover, Jaguar, BMW, Ferrari dan lainnya tinggal menunggu waktu untuk diangkut ke sini. Hebatnya lagi Jokowi sudah mempersiapkan UU Cipta Kerja untuk menampung kemudahan investasi bagi mereka. Siapa yang diuntungkan kalau perusahaan ternama masuk ke sini? Jelas rakyat Indonesia, karena peluang lapangan kerja akan terbuka lebar. Seperti halnya Cina yang menguasai kepemilikan rare earth di atas 90% stok di dunia, Indonesia juga pemilik nikel terbesar. Maka tak heran jika setelah mengolah biji nikel sendiri, Indonesia bangkit dan menjadi eksportir stainless steel terbesar. Seperti diberitakan FIFA.com, meski Indonesia salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dengan total cadangan nikel sebanyak 21 miliar ton, tak satu pun perusahaan smelter yang berdiri dan mengolah nikel tersebut menjadi baja nirkarat. Malah Indonesia dikenal sebagai eksportir biji nikel bagi perusahaan baja seluruh dunia, Uni Eropa, Cina, dan India. Total ekspor biji nikel Indonesia per tahun sebesar 350 juta dolar Amerika. Sejak pemerintahan Presiden Jokowi, ekspor nikel dilarang melalui peraturan Menteri ESDM dan mulai berlaku per 1 Januari 2020. Jauh sebelum terbitnya permen pelarangan ekspor biji nikel tersebut, pemerintah Indonesia telah mengundang investor dari berbagai negara untuk berinvestasi di sektor hilir atau pengembangan nikel, baja nirkarat atau stainless steel, dan baterai. Undangan pemerintah Indonesia disambut baik oleh investor. Saat ini 11 smelter nikel sudah terbangun dari 25 smelter lainnya dalam proses pembangunan. Dimulai pada akhir tahun 2015, PT Indonesia Morowali Industrial Park bekerja sama dengan Tsingshan Holding Group dan Ruipo Technology Group Co. Ltd. Sepakat untuk mendirikan PT Indonesia Ruipo Nickel and Chromi Alloy di kawasan industri Morowali, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Perusahaan inilah yang membawahi bisnis high carbon ferrochrome berkapasitas sebesar 600.000 ton per tahun dan pabrik stainless steel cold rolled berkapasitas 700.000 ton. Dari berbagai informasi diperoleh data bahwa kawasan industri Morowali telah menghasilkan 3,5 juta ton stainless steel per tahunnya. Angka yang fantastis yang membawa Indonesia sebagai produsen stainless steel terbesar keempat di dunia setelah Cina, Eropa, dan India. Seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi, nilai ekspor stainless steel juga mengalami kenaikan dari 2 miliar dolar AS di tahun 2017 menjadi 3,5 miliar dolar AS di tahun 2018 dan tahun 2019. Menurut informasi yang diperoleh mencapai 7,5 miliar. Tentunya pencapaian Indonesia menghantam industri stainless steel di Eropa, terutama Jerman. Akan banyak PHK besar-besaran yang melibatkan ribuan hingga puluhan ribu pekerja. Nantinya mereka akan dihadapkan pilihan antara berinvestasi ke Indonesia atau kalah dalam persaingan global dan matinya industri baja. Jokowi sendiri sudah menyiratkan kegigihannya lewat pesan untuk menyiapkan lawyer terbaik.
Artinya negara kita harus siap menang berapapun harganya. Dan nanti sebagai balasan akan ada banyak pabrik baja hingga otomotif di Uni Eropa yang akan menancapkan kukunya di Nusantara. Semoga saja Indonesia masuk jajaran negara maju di kemudian hari. Terima kasih Jokowi. Kasihan, Haji Lulung minta Ahok disanksi cuma dibalas ketawa oleh Ahok, ditulis oleh Syardi dari siwo.com. Apakah kalian di sini rindu dengan Haji Lulung? Sudah lama tidak mendengar kabar dari orang ini setelah sekian lama. Orang ini aktif diberitakan oleh media saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Dan lucunya lagi ketika nama Ahok jadi pembicaraan karena hadir di sebuah acara bersama dengan Raffi Ahmad, Lulung juga ikut bersuara. Ada apa ya? Kesannya dia sangat suka komentari soal Ahok. Haji Lulung komentari kehadiran Ahok di pesta yang dihadiri Raffi Ahmad. Menurut Haji Lulung, Ahok juga perlu dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum. Ahok dipanggil, suruh Haji Lulung bilang, ya harus diperiksa, emang Ahok siapa? Ahok kan warga negara biasa, nggak ada yang istimewa. Gua aja nggak istimewa, katanya. Haji Lulung meminta aparat menegakkan hukum seadil-adilnya dengan memberi sanksi kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Iya tuh itu, Ahok mesti dikasih sanksi juga dong dia, jangan pilih-pilih. Dia bikin orang joget-joget juga kan, dia nyanyi-nyanyi gitu. Ayo dong tegakkan hukum, tegakkan keadilan seadil-adilnya, jangan tumpul di atas, tajam ke bawah, katanya. Ya maksud saya tegakkan hukum dong yang baik, jangan cuma minta maaf saja selesai, kata Lulung. Ahok merespon dengan mengirim stiker ketawa aja. Dimintai tanggapan lebih lanjut, Ahok mengirimkan isi berita di mana Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus yang menyatakan belum ada unsur pelanggaran pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan terkait pesta yang dihadiri Raffi. Ahok sudah tepat, tak usah terlalu meladeni ucapan dan perkataan ngawur Haji Lulung. Cukup ketawa saja dan tidur. Lulung memang lucu dan menghibur, jadi diketawain saja. Ngapain orang kayak Lulung diladeni? Yang ada nanti ikutan kena virus ngawur. Terlalu ngasih panggung juga payah, nanti keenakan. Orang tak penting yang sedang berupaya untuk dianggap penting. Lulung mungkin berani ngegas karena dia tidak hadir di acara yang diadakan Rizik. Coba kalau dia pernah hadir, pasti bakal kena gas netizen sampai terpelanting jungkir balik. Soal unsur pelanggaran pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan, polisi tidak menemukannya di acara tersebut. Unsur persangkaan di pasal 93 nggak ada, karena cuma 18 orang di situ dan masuk dengan protokol kesehatan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Petugas telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan meminta keterangan saksi. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan acara privat yang hanya dihadiri oleh kalangan terdekat dari pengusaha tersebut. Jadi gini, 3 pilar Satgas telah berangkat langsung hari itu juga ke kediaman saudara RG. Sudah melihat langsung, itu adalah kegiatan privasi yang dihadiri oleh 18 orang terdekatnya, undangan terdekatnya, kata Yusri. Selain acara yang hanya dihadiri sedikit orang, bukan ribuan orang seperti acara yang dibuat Rizik, petugas juga menemukan bukti hasil swab antigen dari para tamu yang hadir di acara tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, kegiatan yang dihadiri Raffi Ahmad tersebut dianggap belum ditemui unsur pelanggaran protokol kesehatan. Ada sudah kita periksa semua. Ada swab antigen isinya cuma 18 orang dan orang-orang terdekatnya saja. Jadi apa yang diinikan berbeda dengan kalau kegiatan di luar, ujar Yusri. Lulung sudah paham kan? Kalau Ahok mau atau dituntut di proses hukum padahal cuma datang sebagai tamu undangan dan jumlah yang datang hanya belasan orang saja, kita juga bakal menuntut pemerintah menyiapkan penjara super gede untuk menampung semua tamunya acara Rizik. Kalau Ahok mau disanksi, silakan sanksi juga semua orang penting dan kepala daerah yang hadir di acara Rizik. Ini baru adil. Kalau cuma ribut karena gatal mendengar nama Ahok, lebih baik jangan banyak tingkah. Pakai nanya Ahok siapa? Lah, Lulung sendiri siapa rupanya? Ahok warga biasa, Lulung juga sama. Ahok nggak istimewa, Lulung jauh lebih tidak istimewa. Hanya muncul untuk cari panggung doang. Nyinyirin Ahok untuk numpang eksis biar terkenal lagi kayak sekarang. Yang bilang dia istimewa siapa ya? Nggak ada kan? Pede amat. Jadi bagaimana menurut Anda?